minimalis tidak sama dengan pelit, ya. Jadi jangan kamu pelit dengan alasan minimalis. Mas kok sedekahnya cuma 500, saya minimalis orangnya. Itu namanya pelit. Ndak, minimalis ndak pelit. Jadi minimalis itu ya menyimpan, bahkan berbagi yang tidak perlu, bukan yang jelek. Kemudian minimalis tidak berarti anti konsumsi. Tidak berarti terus berarti tidak beli-beli Pak. Ya beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi minimalisme tidak sama dengan tidak mengkonsumsi apa-apa. Nah, penghalangnya sekarang, ini mulai masuk filsafatnya ya. Yang tadi baru pengantarnya. Kita mulai mikir sebentar sekarang. Saya awali justru dari penghalangnya. Kenapa sih orang-orang hari ini sulit hidup minimalis, atau pakai saja diksi lama, kita sering pakai istilah hidup sederhana. Kenapa kok orang sulit hidup minimalis? Yang pertama, FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang yang takut hilang, takut ndak update, takut ketinggalan zaman. Ini namanya FOMO. Pakai HP jadul khawatir dianggap, oh kamu lahir abad berapa kok HP-mu jadul. Nah, kita takut digituin sama orang. Jadi, wah ini merek lama sekali kok masih kamu pakai ya. Ini adanya enggak di toko yang kayak gini, di museum ini mestinya misalnya. Kamu khawatir digituin oleh temanmu. Itu namanya FOMO, fear of missing out. Sampai level tertentu FOMO ini sejenis anxiety disorder, gangguan kecemasan. Itu yang membuat kita kadang-kadang mau keluar saja itu gonta-ganti baju berapa kali misalnya. Ini cocok nggak ya? Ah, enggak sih, mungkin ganti ini ya. Karena khawatir apa? Khawatir dianggap jelek sama orang. Nah, itu sejenis FOMO ini. Jadi, dan FOMO ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Jadi sering dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, korporasi-korporasi untuk menjual produknya. Jadi manusia masa kini itu ya pakainya ini. Itu kan iklan-iklan kan selalu begitu. Orang pintar itu minum ini. Ah, itu pakainya. Jadi memanfaatkan ini. Terus kita kalau tidak minum itu, saya sebenarnya tidak pingin itu, tapi nanti jangan-jangan nggak dianggap pintar saya. Itu sejenis FOMO namanya. Jadi dimanfaatkan ketakutan kita untuk tidak update, untuk tidak mengikuti situasi. Kadang-kadang produk terbaru dengan produk yang lama itu sama saja, cuma beda kemasannya sama cara mempromosikannya. Itu pun kita ingin ganti, beli yang terbaru. Jadi misalnya kayak HP, Pak ini HP saya masih 64 MB Pak, sekarang yang terbaru itu 108 MB. Lah emangnya kamu pakai untuk moto? Ya jarang sih Pak, wong yo saya itu. Nah itu guna berarti. Padahal ya sama saja yang lama sama yang baru. Oke ya, jadi ini penghalang. Hati-hati dengan ketakutan ketinggalan zaman, ketakutan tidak update. Sering membuat kita tidak rasional, tidak fokus pada kebutuhan. Penghalang kedua, konsumerisme. Semangat mengkonsumsi. Nah, ini kita mulai filsafatan ya. Misalnya konsumerisme itu ada kalimat dari Erich Fromm. Kata Erich Fromm, kapitalisme modern membutuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan mudah dalam jumlah besar, yang ingin mengkonsumsi lebih dan lebih, dan yang seleranya dibakukan dan dapat dengan mudah dipengaruhi dan dikendalikan.
Jadi kata Erich Fromm, situasi hari ini itu seperti itu, gaya kapitalis modern. Jadi ya dengan iklan, dengan promosi, itu kita disituasikan seolah-olah ya itu cirinya orang sekarang. Kalau enggak begitu, bukan ciri orang sekarang. Akhirnya kita terpaksa mengkonsumsi itu. Padahal mungkin kita enggak terlalu suka yang itu. Misalnya, loh kalau anak muda sekarang ya begitu, celananya agak ketat, terus pantatnya agak ke bawah, yang belakang agak melorot sedikit, kan gitu sekarang tren yang baru kadang-kadang celana itu. Loh yang tren itu yang terus kita karena ikut ini, yang gitu ya Pak, yang iya di iklan-iklan begitu. Akhirnya kita beli yang begitu. Dan betapa tidak nyamannya kita kan, terus ini celana kok melorot terus ya Pak. Ya memang modelnya melorot begitu. Dan kamu tidak nyaman dengan itu. Kenapa? Kamu tadi bacanya hanya ikut tren saja. Yang terbaru kamu ikuti, padahal kamu mungkin belum butuh itu. Kayak kamu pegang HP terbaru, bisanya cuma telepon sama WA misalnya. Terus gunanya apa fasilitas-fasilitas canggih yang ada di HP-mu? Kalau cuma itu saja ya kamu bisa beli HP spek-spek lebih rendah kemarin, lebih hemat. Tapi kan kita ditelan oleh budaya konsumer. Jadi kita selalu ingin mengkonsumsi. Kalau zaman era Karl Marx itu kuncinya orang sukses itu diproduksi. Dia yang memproduksi itu penguasa zaman. Sementara belakangan modern terakhir itu kuncinya orang sukses itu kebalikannya, dia yang mengkonsumsi. Siapa mengkonsumsi apa? Kita cenderung kagum, wow pada orang yang bisa mengkonsumsi barang-barang paling update, paling mewah, paling baru. Nah, ini penyakit kita hari ini. Kata Yuval Harari, yang mungkin bukunya sudah pernah kalian baca ya, Sapien itu, kapitalisme dan konsumerisme adalah dua sisi mata uang yang sama, gabungan dari dua perintah. Perintah tertinggi untuk orang kaya adalah investasilah. Perintah tertinggi untuk kita yang orang biasa itu belilah. Jadi kita itu tidak sadar, di telinga kita, di otak kita tiap hari, wong kita orang biasa itu selalu belilah, belilah, milikilah, milikilah, ini itu. Makanya meskipun di HP itu banyak fasilitas intelijen, ada buku, ada wawasan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih banyak buka-buka Shopee, buka-buka Tokopedia, buka-buka untuk nyari barang murah, barang terbaru. Kenapa? Perintahnya belilah. Nanti begitu kita agak kaya, punya uang sedikit, yang di kepala kita bukan lagi belilah, tapi investasilah. Terus kamu ketipu, investasi bodong. Jadi hari ini cara berpikirnya orang itu. Kalian kan membayangkan segera nanti Pak, setelah saya lulus kuliah saya bisa kerja. Kerja itu kan sebenarnya bukan target finalmu. Target finalmu kalau sudah kerja Pak, saya dapat gaji, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya rumah Pak, bisa punya mobil Pak, bisa punya. Targetmu kan selalu ke sini pada akhirnya. Ini namanya budaya konsumerisme. Ini nanti yang jadi biang keladi, sulit kita hidup minimalis. Nah, yaitu ada lagi quotes dari John Powell. Untuk hidup sepenuhnya, kita harus belajar bagaimana memanfaatkan barang dan mencintai orang. Bukan sebaliknya, mencintai barang dan memanfaatkan orang. Kita sering terbalik. Kita menggunakan orang untuk kesenangan kita. Nah itu kebalik. Ya kalau barangnya kita manfaatkan, orangnya kita cintai. Bukan barangnya kita cintai, orangnya kita manfaatkan. Itu hati-hati ya yang putri-putri. Coba dicek nanti kalau ada yang pendekatan, cara berpikirnya gimana. Jangan-jangan cara berpikirnya mencintai barang dan memanfaatkanmu.
Cirinya gampang kalau diajak ke kantin atau kemana minta ditraktir. Nah itu berarti mencintai barangmu saja dan memanfaatkanmu. Harusnya kebalik. Dalam hidup ini ya kita orangnya kita cintai, yang dimanfaatkan barangnya. Oke, lanjut. Ada lagi problem penghalang, yaitu ketamaan. Kalau ini teman-teman mesti ngerti, greedy. Manusia itu punya satu karakter negatif. Kalau sudah senang sesuatu, sulit dibendung dan sulit berhenti. Kalau bahasanya Al-Quran, alhaqumut takasur. Berhentinya apa? Hatta zurtumul makobir. Sampai mati, sampai masuk ke kuburan baru berhenti. Selama masih hidup pingin takasur, pingin nambah terus. Ini namanya ketamaan. Katanya Gandhi, bumi ini menyediakan cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan bahkan hanya seorang manusia. Kenapa? Manusia itu tidak kenal berhenti kalau sudah merasa butuh, merasa senang, merasa enak. Ini ketamaan. Padahal sudah punya loh, tapi kok ya kalau pas ada bagi-bagi gratis kita mati-matian pengen ngerebut juga. Itu namanya tamak. Misalnya saya sudah punya Pak buku itu, tapi mumpung ada giveaway yang menawarkan buku itu, ya saya fight juga lah biar dapat bukunya. Wong sudah punya bukunya, kok masih pingin lagi? Itu namanya tamak. Jadi kalau urusan ketamaan itu perangmu melawan dirimu sendiri. Kata Agustinus, keserakahan itu cacatnya bukan pada emas yang diinginkan, tapi pada orangnya. Jadi yang jelek itu orangnya. Atau katanya Nietzsche, bahkan pemandangan yang paling indah pun tidak lagi menjamin cinta kita setelah kita tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Cuma 3 bulan kata Nietzsche. Dan beberapa pantai yang lain jauh lebih menarik karena keserakahan kita. Kepemilikan banyak hal berkurang nilainya oleh keinginan kita memiliki yang lain. Jadi ini dicontohkan sederhana oleh Nietzsche. Ayo coba, kalian mungkin sekali-sekali nonton TikTok atau nonton YouTube, ada suasana pegunungan misalnya. Wah, indah sekali ya, mau tinggal di situ rasanya nyaman. Tapi kata Nietzsche, ya wis tinggal di situ 3 bulan saja. Kemungkinan kalian terus tidak kerasan di situ. Jadi mungkin sebulan pertama masih senang-senang lah, sebulan kedua bertahan, sebulan ketiga tidak kerasan sudah kamu. Bukan apa-apa, karena kamu nanti akan melihat ada tempat lain yang lebih indah. Wah, mungkin pas kamu tinggal di gunung, lihat TikTok lagi, wah rame ini ya di kota. Coba hidup deket-deket Malioboro sana, asik ini, banyak temen ngobrol, rame, bisa ngopi-ngopi, bisa ngafe dan lain sebagainya. Wah, terus kamu pindah lagi ke kota karena kota lebih menarik. Kemudian 3 bulan lagi kamu mesti pingin ganti lagi. That's human. Itu manusia. Kata Nietzsche, kepemilikan banyak hal berkurang nilainya karena keinginan memiliki yang lain. Bahkan seandainya engkau memiliki pasangan yang paling cakep sekalipun, dalam rentang waktu tertentu, rasa wow, meledak-ledak seneng itu bisa turun, bahkan bisa flat. Ya contohnya banyak kan, kadang artis-artis itu kurang apa mereka, ya cantik, ya ganteng, ya kaya, tapi masih bisa pisah. Kenapa? Greedy, ketamaan. Jadi cara berpikirnya, wah ternyata pasanganku kayak gini, saya lihat di sana banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih baik. Kalau sengsara terus kayak gini, pisah saja mending sama yang lain-lain. Itu greedy namanya, ketamaan. Jadi
kepemilikan kita terhadap sesuatu itu seringkali nilainya berkurang ketika ada yang lain yang kita senangi. Maka hati-hati nanti ya teman-teman, apalagi yang sudah menikah. Itu di rentang waktu tertentu itu rasa meledak-ledaknya tidak seperti waktu pacaran atau manten baru. Derajatnya sudah turun jauh level itu. Kalau masih fokus di situ ya biasanya berat sekali menjalani hidup bersama. Maka lawanlah ketamaan itu, termasuk konsumerisme ini. Lawanlah. Dan rasa ingin memiliki yang tidak berhenti ini hentikanlah. Tadi ya, siap dengan rasa cukup. Itu saja sudah luar biasa.